saya di channel YouTube Mas Jok. Kali ini kita akan membagikan tutorial grafting anggur, grafting entres muda dengan rostock muda juga. Jadi grafting anggur ini pada umumnya ada dua ya, grafting entres muda versus rostock muda. Ada juga grafting cutting dengan entres tua. Nah, itu next time mungkin akan kita buat juga tutorialnya, tapi kali ini kita akan membagikan tutorial entres muda dengan RS muda juga. Oke. Alat-alat yang perlu kita siapkan adalah yang pertama ini ada mungkin gunting dahan, cutter, gunting, pisau silet, spidolnya hanya untuk pencatatan nama aja sih. Kemudian ini yang sangat penting sekali adalah parafilm. Parafilm ini kalau pada orang-orang dulu ya mungkin pengganti sungkup. Jadi kalau zaman dulu orang grafting itu menggunakan sungkup biar untuk menjaga kelembapan sambungan atau graftingan. Nah, kali ini kita akan menggunakan parafilm. Oke, langsung aja. Kita potong dulu parafilmnya. Ini kira-kira menjadi 3 bagian aja cukup ya. Nah, kita graftingnya menggunakan enter 1 matun aja ya. Setelah kita potong entersnya, kita balut dengan parafilm. Nah, jadi kita balut parafilm entersnya. Gak usah dari bawah karena nanti ini bagian yang untuk disayat dari hampir ke tengah sini sampai ke atas. Jadi mata tunasnya tertutup dengan parafilm. Nah, nanti ketika tunas mulai keluar, maka otomatis parafilm ini akan menembus akan sobek dengan sendirinya karena dia ini rapuh, elastis tapi rapuh. Oke. Kira-kira seperti ini. Cukup 2 aja ya kita untuk buat tutorial sore ini. Oke, kemudian hal penting yang perlu kita perhatikan ketika kita grafting, pastikan entres yang kita pilih adalah entres sehat. Kemudian rostocknya juga harus sehat. Nah, misalnya seperti ini di sini. Ini kalau saya katakan ini cukup sehat karena dia tumbuhnya subur, batangnya juga, tunasnya juga lumayan besar. Nah, kemudian nanti ini yang buat kita contoh, ini juga subur. Jadi kenapa sih kita harus memilih rostock yang sehat dan RS yang sehat untuk agar tingkat keberhasilan itu tinggi. Jadi kalau entres yang nggak sehat, rostocknya nggak sehat, nah kemungkinan jadi itu juga kecil. Oke, kita langsung mulai saja ya. Untuk grafting biasa saya menyisakan hanya 2 atau 3 mata tunas dari rostock. Ini mungkin bisa kita dari mana ya, dari sini aja kali ya. Kita sisakan 2 mata tunas, 1, 2. Nah, di atas 2 mata tunas ini nanti yang kita grafting. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, biasa saya sebetulnya bisa pakai silet aja sih, tapi saya dia kebiasaan dengan
menyayatnya menggunakan pisau cutter, karena menurut saya lebih mudah. Setelah sini kunci dari keberhasilan grafting ini sendiri sebetulnya pada tingkat kerataan atau ketika kita menyayat. Usahakan ketika menyayat itu lebih presisi, sekali sayat itu lebih bagus. Karena kalau nanti sayatan kita bergelombang, otomatis ketika kita tempelkan itu muncul celah sehingga ketika kita balut nanti di sana berpotensi mungkin muncul jamur atau sebagainya, potensi busuknya tinggi. Tapi kalau kita presisi tanpa celah, tingkat keberhasilannya bisa lebih tinggi. Nah, setelah kita sayat, saya biasanya menggunakan gunting untuk menggunting di ujungnya ini biar dia rata. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita akan belah rootstocknya. Saya biasanya juga menggunakan silet karena lebih mudah. Karena saya trauma juga nih menggunakan cutter ya teman-teman. Saya dulu pernah kena jempol saya berdarah ketika membelah rootstocknya. Jadi kita menggunakan silet aja. Usahakan membelahnya pas tengah-tengah ya. Ini agak panjang. Nah, setelah itu kita tempelkan saja. Ini entresnya lebih besar daripada rootstock, tapi ya masih bisa menempel. Nah, ya. Nah, ini nanti kita ikat di sini. Nah, ini kan nampak teman-teman, antara sisinya itu menempel dengan presisi. Jadi nanti tidak ada rongga, tidak ada air yang bisa masuk ke dalam. Jadi potensi busuknya itu juga kecil. Nah, setelah kita tempel seperti itu, kemudian kita balut dengan parafilm tadi. Balutnya nggak usah kuat-kuat teman-teman ya. Balutnya itu cukup sekedarnya, yang penting dia menempel, tidak masuk kotoran atau apa. Yang penting menempel saja, nggak usah terlalu kuat-kuat. Kalau kuat-kuat justru ditakutkan nanti sambungan itu sendiri jadi memar. Nah, kalau memar ya kemungkinan jadinya juga kecil, kan bisa busuk. Nah, setelah jadi itu seperti ini, nanti ketika setelah kita selesai sambung itu kita teduhkan, jangan sampai kena hujan, tapi kalau bisa kenakan sinar matahari pagi, kira-kira sampai jam 10 masih oke lah. Oke, kita lanjut grafting yang kedua. Grafting kedua ini ada dua batang ya, tapi kita pilih salah satunya saja. Sebetulnya ini sama-sama bagus, sama-sama besar. Antaranya lumayan besar, cuman kita pakai satu aja deh biar lebih mudah. Yang satunya kita buang. Kita pilih yang arahnya ke atas ya. Kenapa kita pilih arah yang ke atas? Karena nanti ketika tumbuh membentuk batang primer itu langsung lurus ke atas saja. Sedangkan ini tadi miring ke sana. Jadi nanti agak kurang bagus untuk hasil sambungan. Kita pilih yang arah ke atas. Kita potong di sini. Kemudian ini entresnya agak besar. Gak apa-apa deh, kita coba aja ya.
rata. Kemudian kita gunting ujungnya biar rata ya, ini sini ya. Kemudian kita belah ininya, rostoknya. Nah, ini RS nya kecil dibandingkan dengan entrance-nya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, yang sebelah sisinya itu menyatu dengan ketemu antara kulit sama kulit, yang sebelahnya nggak apa-apa berlebih, karena inti dari grafting itu agar dia bisa menempel itu adalah kulit ketemu kulit. Kenapa sih kulit harus ketemu kulit? Karena letak kambiumnya di antara kulit dan kayu. Nah, makanya kulit antara kulit itu harus bertemu. Tinggal kita balut aja. Oke, cukup. Ini yang telah kita grafting tadi, ada 2. Nah, setelah kita grafting, kita taruh di tempat teduh. Usahakan kena sinar matahari pagi sampai jam 10. Kemudian penyiraman juga diatur, jangan sampai kekeringan kali, dan jangan sampai terlalu basah. Karena terlalu basah akarnya nanti bisa busuk akar. Kira-kira nanti 2 minggu, seminggu sih sebetulnya sudah ada tanda-tanda ya kalau dia jadi. Itu biasa mata tunasnya nanti, yang mata tunas ini sudah mulai bengkak akan menonjol, tapi nanti paling baru keluar itu sekitar umur 2 minggu setelah grafting. Nah, kemudian ini ada contoh yang sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Ini kemarin kita graftingnya dengan menggunakan 2 mata tunas. 2 mata tunas, tapi hanya 1 yang jadi, nggak masalah. Nah, ini sudah kira-kira muncul, belum ada sejengkal tapi udah hampir 1 jengkal lah. Nah, sebetulnya grafting ini sangat mudah. Kuncinya adalah entrance-nya sehat, RS-nya sehat, kemudian pada sayatan tadi presisi, jadi lebih potensi suksesnya lebih tinggi, tingkat keberhasilannya lebih tinggi kalau dia presisi. Tapi kalau nggak presisi ya kemungkinan besar dia akan mati. Nah, mungkin itu aja tutorial grafting dari saya. Semoga bermanfaat. Mungkin di next saya akan bagikan video tentang grafting fresh cutting dengan fresh entrance yang besar. Jadi kalau ini tadi entrance muda dengan RS tunas muda juga. Next lagi kita akan bagikan grafting cutting. Baik, semoga video tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.